Anggale nenet peau dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabarnya? Kita ketemu lagi di Hai Kids GKI Harapan Indah. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semua baik ya? Ibu berharap semua baik-baik saja. Yuk, kita akan mulai sekolah minggu pada pagi hari ini dengan mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Kita nyanyikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, kita sudah mengucapkan selamat pagi sama Tuhan. Sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita lanjutkan. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kami saat ini bisa mengikuti Hai Kids melalui online Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Jika sebentar kami ingin memuji nama Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan mau siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan satu lagu Kudaki-daki. Siapa yang pernah hiking? Siapa yang pernah naik ke gunung? Pernah ya? Sama mama papa? Yuk sekarang kita semua berdiri, kita pakai gerakan ya. Kita nyanyikan lagu Kudaki-daki. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekarang terbang ya adik-adik ya. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, lagu ini tadi mengatakan bahwa di setiap
keadaan apapun yang kita lakukan, di saat susah, di saat sedih, di saat gembira, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Percaya adik-adik ya? Adik-adik pada waktu susah berdoa sama Tuhan. Pada waktu kalian bersuka cita, kalian juga berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Ya. Sekarang lagu yang berikutnya kita akan nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kita percaya bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan apapun juga. Yuk, sama-sama kita nyanyi ya. Tetap berdiri ya, pakai gerakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Sekarang bahasa Inggrisnya ya adik-adik ya. Yuk. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the shadow, walking in the sunlight, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Adik-adik, berjalan bersama Tuhan dalam keadaan apapun kita pasti berani. Ya, nah sekarang saatnya adik-adik kita akan mempersembahkan persembahan. Kalian siapkan uang persembahannya. Kita akan mempersembahkan persembahan dengan menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, bersyukur, bersyukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi adik-adik. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita adik-adik. Yuk, semuanya matanya tutup, tangannya dilipat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami juga boleh mempersembahkan sedikit uang yang asalnya dari Tuhan. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami agar boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk mama papa kami, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati juga kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian siapkan Alkitabnya, kita akan nyanyikan satu lagu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik,
Jumpa lagi dengan Ibu di GKI Hai Kids. Adik-adik, sebelum kita mulai cerita firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh berjumpa kembali di GKI Hai Kids. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami semua boleh mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, tadi Ibu lihat-lihat gambar sangkakala di handphone Ibu. Adik-adik tahu nggak sih sangkakala itu apa? Sangkakala itu adalah alat musik tiup yang terbuat dari tanduk domba jantan. Bunyinya seperti ini nih. Wah, nyaring banget ya suaranya. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada loh cerita tentang sangkakala yang berjudul Joshua dan Sangkakala. Ayo kita ikutin bareng-bareng. Yeriko adalah kota pertama yang harus ditaklukkan oleh bangsa Israel. Kota Yeriko merupakan sebuah kota yang sangat besar. Tembok kotanya tebal dan kokoh. Kalau kita melihat kemampuan berperang orang Israel, sepertinya sih nggak mungkin mereka bisa menang dan merebut kota Yeriko. Mereka berperang tidak hanya mengandalkan kemampuan mereka dan jumlah tentara mereka. Mereka berperang hanya dengan mengandalkan Tuhan. Meskipun hati mereka sangat takut, orang Israel yakin Allah akan selalu menyertai mereka. Orang Israel berperang merebut kota Yeriko yang besar dan kuat itu dengan mengandalkan cara Tuhan. Tuhan Allah berfirman kepada Yosua, mereka akan berperang selama 7 hari. Waktu itu orang-orang Yeriko sudah siap berperang. Mereka menutup pintu gerbang kotanya rapat-rapat. Tuhan menyuruh orang Israel selama 6 hari mengelilingi tembok Yeriko. Beberapa imam mengusung tabut perjanjian. Di depan mereka 7 orang imam membawa 7 sangkakala, yaitu trompet dari tanduk domba. Nah, di belakang mereka orang-orang Israel mengikutinya. Selama 6 hari mereka mengelilingi tembok Yeriko sekali dalam 1 hari. Sambil berjalan, mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata di depan mereka dan rakyat Israel berjalan mengikuti tabut Tuhan tanpa mengeluarkan suara. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Mereka melakukannya selama 6 hari berturut-turut. Pada hari ke-7, mereka harus mengelilingi tembok kota itu sebanyak 7 kali. Dengan para imam meniup sangkakala. Ketika imam-imam meniup sangkakala dengan bunyi yang panjang, itu artinya seluruh bangsa bersorak dengan suara yang nyaring. Ajaib adik-adik, usaha mereka selama 7 hari mengelilingi tembok Yeriko tidak sia-sia. Hentakan kaki dan suara nyaring sangkakala dan sorak-sorai mereka menggentarkan tembok. Seperti gempa, pada hari ke-7, tembok yang kuat dan kokoh itu runtuh. Tembok perlindungan kota Yeriko tidak lagi tinggi. Orang-orang Israel dengan bersemangat mereka memanjat dan masuk ke dalam kota. Wah adik-adik, orang Yeriko sebenarnya sudah kecil hati menghadapi bangsa Israel. Mereka takut melawan Allahnya orang Israel. Mereka udah berusaha menutup pintu gerbang rapat-rapat. Tapi apa daya, tembok akhirnya runtuh juga. Mereka melakukan perlawanan yang gak berarti karena hati mereka sudah takut lebih dulu. Hari itu dengan penyertaan Allah, orang Israel berhasil merebut kota Yeriko untuk mereka diami. Nah adik-adik, itu adalah pertama kali bangsa Israel berperang untuk memperebutkan sebagian tanah perjanjian. Sebenarnya sih orang-orang Israel takut adik-adik, tapi karena mereka taat dengan firman Tuhan dan mereka mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kemenangan
dengan cara Tuhan sendiri. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 23 ayat 4a yang berbunyi, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku." Nah adik-adik, jadi kalau kita mempunyai masalah, kita jangan takut adik-adik, tapi kita menyerahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan. Ayo kita baca lagi yuk ayat hafalan kita minggu ini. Mazmur 23 ayat 4a. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Nah hari ini kita belajar ya adik-adik dari firman Tuhan. Hari ini kita harus menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar ya Tuhan untuk menyerahkan segala permasalahan kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sebentar minggu depan kami mau untuk sekolah minggu lagi, baik secara offline maupun berjumpa di High Kids. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Bye-bye.